Hai 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 hai, masih tetap semangat belajar kan anak-anak? Selanjutnya perhatikan video pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Miss Harum ya. Mari buka bukumu Bahasa Indonesia ESPS halaman 22, latihan ulangan tema 2. Kita baca sama-sama ceritanya. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hoso Kanri Kyoku atau Pusat Jawatan Radio sekarang bernama RRI, Waidan B. Palene Wen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor berita Domai, sekarang kantor berita Antara, yang bernama Syarudin. Selanjutnya, ia memerintahkan operator radio tersebut, F. Woods, agar berita proklamasi segera diudarakan oleh 3 penyiarnya, yaitu Yusuf Ronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Setelah siaran kedua, seorang tentara Jepang masuk ke ruangan radio dan marah karena penyiaran berita proklamasi tersebut. Tentara Jepang pun memerintahkan penghentian siaran tersebut. Namun, atas perintah Palene Wen, berita proklamasi tetap disiarkan. Jepang juga melalui pemimpin angkatan bersenjatanya di Jawa meminta kepada Domai agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Lagi-lagi, permintaan Jepang diabaikan. Akibatnya, kantor berita Domai disegel pada tanggal 20 Agustus 1945. Namun, sekalipun pemancar pada kantor Domai disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro yang merupakan seorang pembaca berita di radio Domai ternyata berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan para teknisi radio seperti Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31. Dari situlah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Mari kita jawab soal nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno? Yang A. Jepang segera menyegel kantor berita Domai. Yang B. Para pemuda membuat pemancar radio agar dapat dikumandangkan. C. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut atas perintah Jepang. Yang D. Salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Pusat Jawatan Radio untuk segera diudarakan. Nah, perhatikan jawabanmu ya, A, B, C, dan D. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno? Nah, perhatikan paragraf pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hoso Kanri Kyoku atau Pusat Jawatan Radio. Nah, mana jawabannya? Yang A, B, C, atau D? Betul, jawabnya adalah D. Salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Pusat Jawatan Radio untuk segera diudarakan. Soal kedua, mengapa tentara Jepang menyegel kantor berita Domai? A. Penyiar radio mengabaikan perintah Jepang untuk menyiarkan berita proklamasi di sebagian daerah. Yang B. Penyiar radio mengabaikan perintah Jepang untuk menghentikan penyebaran berita proklamasi melalui radio. C. Penyiar radio tidak mau memberikan salinan naskah proklamasi kepada tentara Jepang. Yang D.
penyiar radio telah merusak kantor berita Jepang terlebih dahulu. Dari pilihan 4 ini, mana jawaban yang paling benar? Coba kamu perhatikan paragraf kedua, paling terakhir, yaitu Jepang melalui pemimpin angkatan bersenjatanya di Jawa meminta kepada Domai agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Lagi-lagi, mintaan Jepang diabaikan. Akibatnya, kantor berita Domai disegel. Jadi alasannya kantor berita Domai disegel adalah, ya, jawabnya adalah B. Penyiar radio mengabaikan perintah Jepang untuk menghentikan penyebaran berita proklamasi melalui radio. Soal ketiga, bagaimana cara pemuda menyiarkan berita proklamasi setelah kantor Domai disegel oleh tentara Jepang? Yang A. Membuat pemancar baru dengan bantuan para teknisi radio. B. Menyebarkan pamflet kepada masyarakat. C. Berdiplomasi kepada tentara Jepang. D. Menyiarkan berita secara lisan. Nah, di bacaan ada bahwa mereka berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan para teknisi radio. Jadi, jawaban yang benar adalah bagian A. Soal keempat, bacalah kalimat berikut. Mita, Ibu guru, Majapahit mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Mita, kalimat tanya yang tepat diucapkan oleh Mita adalah A. Bagaimana Majapahit memperoleh puncak kejayaan, Bu? Yang B. Mengapa Majapahit memperoleh puncak kejayaan, Bu? Yang C. Di mana Majapahit memperoleh puncak kejayaan, Bu? Yang D. Siapa yang memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan, Bu? Nah, perhatikan soal nomor 4. Kita kembali ke soal nomor 4, yaitu yang dikatakan oleh ibu guru. Majapahit mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nah, pertanyaan apa yang cocok untuk jawabannya yang diberikan oleh ibu guru? Kita coba bagian A. Bagaimana? Itu sebenarnya kata bagaimana itu menunjukkan cara. Ya, berarti tidak cocok. Yang B. Mengapa? Mengapa berarti mengapa Majapahit memperoleh puncak kejayaan? Berarti ada sebabnya. Ya, berarti tidak cocok. Yang C, di mana? Di mana berarti menyatakan tempat. Nah, yang ibu guru katakan ada enggak kata tempat di sana? Tidak ada kan? Nah, berarti yang C enggak. Tidak. Yang D, siapa yang memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan? Nah, kalau Miss bertanya, siapa yang memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan? Kamu pasti akan jawab siapa? Betul, Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Jadi jawabannya adalah D. Soal kelima. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk titik-titik kembali tanah jajahannya. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Menyerang. B. Merebut. C. Memberi. D. Menjalin. Nah, kamu cara menjawabnya boleh masukkan setiap pilihan itu ke dalam soal kalimatnya. Kita tes satu-satu ya. Yang A dulu. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk menyerang kembali tanah jajahannya. Itu kurang tepat. Nah, bagaimana kalau yang B? Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk merebut kembali tanah jajahannya. B. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk memberi kembali tanah jajahannya. D. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk menjalin kembali tanah jajahannya. Nah, dari 4 pilihan ini, mana yang paling tepat? Betul. Jadi jawabnya adalah B. Merebut. Sekarang kita masuk bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Agnes, Ajeng,
tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah titik-titik. Ayo, apa jawabannya? Betul. Peristiwa apa yang diperingati setiap tanggal 10 November? Soal kedua, Jenderal Sudirman memulai karir kemiliteran saat bergabung dengan PETA. Kata baku yang tepat pada kalimat bercetak miring adalah, kita lihat dulu soalnya. Jenderal Sudirman memulai karir kemiliteran saat bergabung dengan PETA. Nah, di sana kata yang tidak baku apa? Perhatikan kata yang dicetak miring, yaitu kata jenderal dengan karir. Nah, jenderal dan karir itu kalau kita buat ke dalam kata baku, maka jawabnya adalah ya, jenderal dengan karier. Jadi tulisnya karier. Jadi kata karir itu disisipkan huruf E, sudah huruf I. Untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5, mari kita sama-sama membaca ceritanya dulu ya. Selain melalui siaran radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia disebarluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan-coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota. Pada tanggal 20 Agustus 1945 misalnya, hampir semua harian yang diterbitkan di Jawa memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain BM Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI seperti Teuku Muhammad Hasan, Sam Ratulangi, Ketut Puja, dan A.A. Hamidan. Melalui berbagai cara dan media tersebut, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas ke wilayah Indonesia dan ke luar negeri. Soal ketiga. Ide pokok paragraf pertama yaitu titik-titik. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ide pokok. Mari perhatikan paragraf pertama pada ceritanya. Kamu boleh baca ulang. Nah, kira-kira apa ide pokok yang dapat kamu ambil dari cerita paragraf pertama? Berita kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar, pamflet, serta coretan di gerbong kereta dan dinding-dinding kota. Nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan para tokoh memberitakan kabar proklamasi agar titik-titik. Nah, dalam paragraf kedua, apa tujuan para tokoh untuk memberitakan kabar proklamasi? Miss jawab ya. Agar berita tentang kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia dan berbagai wilayah di belahan dunia. Soal kelima, kata baku yang tepat untuk kata bercetak miring. Nah, perhatikan lagi ceritanya. Mana dari kata-kata dalam cerita itu yang bercetak miring tetapi merupakan kata baku? Ada yang sudah ketemu? Miss kasih contekan sedikit ya. Itu ada di paragraf pertama. Kata yang tidak baku itu ada di paragraf pertama. Udah ketemu? Ya, adalah tulisan pamflet. Jadi, tulisan kata baku dari pamflet yang benar adalah, kamu perhatikan tulisannya ya, pamflet. Nah, tinggal soal kita yang bagian C, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Mari kita baca sama-sama. Pahlawan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan wanita di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1897 di Jepara.
Kartini muda berasal dari keluarga bangsawan, yang saat itu ayahnya adalah Bupati Jepara. Latar belakang tersebutlah yang membuat Kartini muda dapat memperoleh pendidikan di ELS atau Europese Lagere School pada saat itu. Kartini memiliki teman di Belanda bernama Rosa Abendanon dan Estelle Gihendilar. Mereka pun saling berkirim surat. Dari sinilah Kartini tertarik dengan pola pikir wanita Eropa. Ia pun mulai berpikir untuk berusaha memajukan wanita pribumi yang menurutnya kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Berkat kegemarannya dalam membaca, membuat beliau memiliki ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang cukup luas. Saat itu, Kartini berjuang melalui tulisannya dalam sebuah surat kepada temannya di Belanda. Dalam surat itu, ia banyak mengeluhkan mengenai kondisi wanita pribumi yang dihambat kemajuan dan kebebasannya. Cita-cita Kartini saat itu ialah ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Mari kita coba jawab pertanyaannya yang nomor 1. Di mana Kartini dilahirkan? Yo, siapa yang tahu di mana Kartini dilahirkan? Itu ada dalam paragraf pertama. Benar. Kartini dilahirkan di kota Jepara. Soal kedua, mengapa ia dapat memperoleh pendidikan pada saat itu? Mengapa ia dapat memperoleh pendidikan pada saat itu? Ayo, kenapa? Mengapa hanya Kartini yang dapat memperoleh pendidikan pada saat itu? Betul. Kartini dapat memperoleh pendidikan pada saat itu karena ia berasal dari keluarga bangsawan. Yang ketiga, siapa nama teman Kartini di Belanda? Nah, tadi di paragraf kedua ada dijelaskan Kartini mempunyai teman di Belanda siapa saja. Teman Kartini di Belanda bernama Estelle Gihendilar dan Rosa Abendanon. Soal keempat, bagaimana pemikirannya terhadap wanita pribumi? Yang dimaksud di sini pemikirannya itu adalah pemikiran Kartini. Jadi, bagaimana pemikiran Kartini terhadap wanita pribumi? Kita jawab, pemikiran Kartini terhadap wanita pribumi adalah kedudukan serta pola pikir wanita pribumi masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan wanita Eropa. Soal yang terakhir, apa cita-cita Kartini terhadap wanita pribumi? Apa cita-cita Kartini terhadap wanita pribumi? Jawabnya, Kartini bercita-cita ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Nah, kita sudah selesai membahas latihan ulangan tema 2. Miss berharap kalian bisa menjawabnya dengan tepat dan tulisan yang rapi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you!